Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniati Aka. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan analisis saham per sektor dalam bayang-bayang resesi kuartal ketiga tahun 2020. Kali ini kita akan membahas mengenai sektor perbankan. Menarik di sini untuk membahas sektor perbankan karena resesi itu sangat dekat dengan ancaman kredit macet, dan itu artinya ancaman bagi dunia perbankan. Sektor perbankan adalah sektor dengan kapitalisasi saham terbesar dibandingkan sektor lain di Bursa Efek Indonesia. Lebih menariknya, hampir 2/3 nilai pasarnya dikuasai oleh 3 bank besar, yaitu BCA, BRI, dan Mandiri. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, saya akan mengambil 10 bank terbesar dari sisi kapitalisasi di Bursa Efek Indonesia. Walaupun hanya 10 bank, ini sudah mencakup 83,1% dari total kapitalisasi pasar sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Menariknya, bank-bank BUMN saat pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan yang paling tajam. Sedangkan bank swasta non-grup juga mengalami penurunan. Bank swasta dalam grup relatif positif. Sementara bank hasil merger dan akuisisi mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Bagaimana detailnya? Mari kita lihat pembahasan kita berikut ini. Nah, mari kita lihat ke 10 bank berkapitalisasi besar tersebut. Peringkat pertama diduduki oleh Bank Sentral Asia. Kemudian yang kedua Bank Rakyat Indonesia. Ketiga Bank Mandiri. Lalu Sinarmas Multiarta. Kemudian disusul oleh Bank Negara Indonesia. Lalu Bank Mega. Kemudian Bank Mayapada. Di urutan ke-7 ada Bank Permata. Dan kemudian Bank Jago. Nah, posisi ke-10 adalah Bank BTPN Syariah. Kalau kita lihat, 10 bank berkapitalisasi besar ini memiliki kinerja operasional yang positif, kecuali Bank Jago atau Bank Arto ini memiliki kinerja yang negatif. Bagaimana dengan kinerja saham dari ke-10 bank berkapitalisasi besar tersebut? Pada year to date 1 Januari 2020, mayoritas bank-bank di 10 bank besar tersebut, berkapitalisasi besar tersebut, memiliki kinerja saham yang negatif.
Ada beberapa bank yang masih positif seperti Bank Mega, kemudian Bank Sinarmas Multiarta, karena bank tersebut adalah tergolong bank yang dimiliki oleh grup sehingga kinerjanya didukung oleh kinerja Indo. Nah, kemudian pada masa 90 hari terakhir, rupanya beberapa bank mengalami sentimen positif sehingga kinerja saham mereka membaik positif beberapa bank. Nah, tetapi mendekati 30 hari terakhir, kembali mereka memang memiliki kinerja yang negatif. Nah, menarik di sini kalau kita amati adalah Bank Jago, bank yang baru dilakukan merger. Bank ini menghasilkan kinerja saham yang sangat positif, jadi melambung 506,74%. Sementara kemudian untuk masa 30 hari terakhir juga masih positif meskipun sudah turun drastis. Nah, rupanya merger dan akuisisi ini berhasil membuat kinerja saham Bank Jago meningkat sangat tajam. Nah, mari kita amati lebih detail kepada 3 bank, yaitu Bank BCA, Bank Mega, dan kemudian Bank Arto. Ketiga bank ini mewakili segmen mereka masing-masing. BCA itu mewakili bank independen yang dimiliki oleh swasta, Bank Mega adalah bank yang dimiliki oleh grup, sedangkan Bank Arto adalah bank hasil dari merger dan akuisisi. Nah, mari kita lihat untuk Bank BCA. Meskipun dari sisi total revenue, Bank BCA ini relatif stabil. Kalau kita amati dari pergerakannya dari kuartal ketiga tahun 2019, kemudian kuartal keempat tahun 2019, sampai dengan kuartal kedua 2020, Bank BCA memiliki kinerja revenue yang stabil. Tapi kenapa kinerja sahamnya dipersepsikan negatif? Karena itu Nah, kalau kita amati Bank Mega, ini adalah salah satu bank yang dimiliki oleh grup. Nah, kalau kita amati dari sisi kinerja operasionalnya, revenue dari Bank Mega mulai dari kuartal ketiga 2019 sampai kuartal kedua 2020, kinerja Bank Mega memang positif dan relatif stabil. Tetapi kalau kita lihat, bandingkan dengan BCA tadi, BCA juga memiliki kinerja yang operasional yang stabil. Tetapi persepsi pasar terhadap kedua bank tersebut berbeda. Bank Mega itu didukung oleh Indonya sehingga kemudian investor merasa lebih aman dengan Bank Mega, sehingga persepsi investor terhadap Bank Mega positif. Sementara Bank BCA adalah bank independen sehingga kemudian dianggap lebih beresiko. Nah, bagaimana dengan Bank Arto yang baru melakukan merger dan akuisisi? Bank Arto memang dari kinerja revenue mengalami kenaikan yang tajam. Kalau kita bandingkan dari kuartal ketiga 2019 sampai kuartal kedua 2020, ada peningkatan dari sisi revenue hampir 8 kali lipat. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya modal dari perusahaan dan juga bertambah luasnya jaringan bisnis dari Bank Arto setelah dilakukan merger dan akuisisi. Sehingga kemudian kenapa bank ini menerima respon yang sangat positif, mengalami kenaikan tajam pada year to date 2020, 1 Januari 2020. Meskipun kemudian peningkatan tersebut dikoreksi sehingga kemudian di 30 hari terakhir Bank Arto itu tetap positif tetapi hanya sekitar 1,2%. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari analisis saham-saham sektor perbankan di masa krisis ini? Yang pertama bahwa bank BUMN mengalami penurunan seiring persepsi investor terhadap risiko bahwa bank BUMN adalah kasir pemerintah dalam menangani dampak COVID-19. Kemudian bank swasta non-grup juga mengalami risiko kredit macet yang diasumsikan akan menggerus kinerja bank. Bank swasta grup meskipun juga mengalami risiko kredit macet, tetapi bank swasta grup seperti Bank Mega, Sinarmas Multiarta sedikit dibantu oleh kinerja operasional grup Indo. Sedangkan bank hasil merger, akuisisi, memang merger dan akuisisi memungkinkan bank mendapatkan modal segar, teknologi dan jaringan bisnis yang lebih luas. Di daerah jika bank hasil merger dan akuisisi mengalami kenaikan di atas normal. Tetapi jangka menengah, kenaikan tersebut akan ditentukan oleh kinerja real. Nah, atas dasar itu, koreksi setelah euforia memang memungkinkan akan terjadi. Nah, apa yang saya rekomendasikan dari kasus bank-bank di sektor perbankan, khususnya di masa krisis? Saat resesi di tahap awal, saya menyarankan untuk segera melepas saham perbankan karena sektor ini memang paling cepat mendapatkan efek negatif saat resesi.
Tetapi jika keadaan mulai membaik dalam hal vaksin bisa diimplementasikan, grafik suspek menurun tajam, maka sektor perbankan juga akan menikmati lebih dulu. Karena perusahaan-perusahaan yang perlu restrukturisasi akan cukup tergantung dengan perbankan. Demikian analisis saya kali ini untuk saham-saham di sektor perbankan di masa resesi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.